Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita adalah ibadah Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Nah adik-adik yang di rumah, tema ibadah kita minggu ini adalah Aku mau belajar memaafkan, yang tertulis di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, untuk ibadah hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kanova. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, Kanova mau cek kesediaan adik-adik dulu nih, kesiapannya di rumah. Apakah sudah mempersiapkan Alkitabnya? Jika belum, silakan diambil. Yang kedua adalah buku tulis dan alat tulis. Dan yang terakhir, karena nanti kita ada persembahan, maka adik-adik jangan lupa mempersiapkan persembahan dan juga celengannya ya. Nah, sepertinya adik-adik sudah mempersiapkan semuanya. Kita sekarang duduk dengan tenang, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Oke, nah adik-adik sudah tidak sabar lagi kan kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya nih kita mau bernyanyi lagu pembukaan yang berjudul Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, sediakan Alkitabnya di rumah. Kita akan mendengar firman Tuhan pada minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara dan menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah dan menjadi pengajaran buat anak-anak kami pada minggu kita hari ini. Buka Alkitabnya, diambil dari
kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ikuti Alkitabnya masing-masing. Pendeta akan membacakan, beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabar sehat untuk anak-anak kami pada minggu kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita menjadi seorang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, yang mau mengampuni perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Pekerjaan memaafkan itu adalah pekerjaan memang yang sulit. Contohnya, jika ada orang yang menokoh-nokohi kita, yang membuat hati kita jengkel atau mendustai kita, tapi kita harus mau memaafkannya. Nah, anak-anak, coba kita belajar dulu dari firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak Yakub. Mereka ada 12 orang bersaudara. Tahu anak-anak Yakub, anak-anak kami? Nah, ada 12 orang bersaudara. Ruben, Simeon, Levi, Yuda,
Dan, Naftali, Gad, Aser, Isasar, Zebulon, Yusuf, Benjamin, dan ada satu saudara mereka perempuan, yaitu namanya Dina. Tapi mereka 12 bersaudara laki-laki. Nah, inilah yang menjadi disebut anak-anak Yakub atau anak Israel, yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Jadi 12 suku bangsa Israel itu adalah dari nama-nama anak Yakub yang ada dalam Alkitab kita ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf ini dari sejak kecil dia pekerjaannya adalah menjaga ternak di ladang. Dan mungkin dia sebagai anak yang kedua terkecil dari anak Yakub, tentu dia selalu hormat dengan abang-abangnya, takut dengan abang-abangnya. Mungkin abangnya melihat merasa sepele, disuruh-suruh. Dia orang penyabar. Nah, ternyata ayahnya Yakub itu menyayangi, sangat cukup menyayangi Yusuf ini. Entah mungkin karena kebaikannya, entah mungkin karena dia sebagai anak yang terkecil, nomor 2 terkecil dari keturunannya, tapi ayahnya Yakub cukup menyayangi Yusuf ini, sehingga Yakub memberikan jubah, pakaian jubah kepada Yusuf. Nah, ini yang membuat abang-abangnya, saudara-saudaranya cemburu terhadap Yusuf. Nah, pikiran mereka, karena ayah mereka telah memberikan jubah terhadap Yusuf, mereka telah berpikir jangan-jangan nanti Yusuf itu yang mengatur mereka. Yusuf yang akan mengatur semua harta kepunyaan ayah mereka Yakub. Nah, sehingga mereka berencana bagaimana Yusuf ini biar jangan menjadi seperti bos atau tuan bagi mereka. Sehingga ada niat mereka yang jahat. Niat mereka yang jahat yaitu membunuh Yusuf. Membunuh Yusuf. Nah, lalu mereka membuat rencana itu sampai Yusuf itu mereka buang terhadap satu sumur yang kosong. Satu sumur yang kosong. Mereka bermufakat nanti kalau ditanya ayah mereka, paling mereka akan menjawab adiknya dimakan oleh binatang buas. Karena di dalam pelataran-pelataran bukit-bukit tempat penjaga domba itu selalu ada binatang-binatang buas. Nah, lalu mereka mengatakan, nanti kalau ayah bertanya, Yakub bertanya, kita bilang saja mungkin mati dimakan oleh binatang buas. Nah, pada saat Yusuf telah berada di sumur itu, sumur yang kering, tiba-tiba ada orang lewat, para pedagang-pedagang, pedagang orang Mesir, orang Midian, yang lewat dari depan mereka. Lalu mereka berpikir, wah, sayang kali dia mati. Toh dia tidak ada salahnya. Daripada mati, lebih bagus kita jual. Nah, mereka bermufakat. Lalu Yusuf diambil dari sumur itu, dijual kepada pedagang-pedagang orang Midian yang hendak berdagang ke Mesir. Dengan harga 20 rupiah, 20 sikal perak. Kita bayangkan manusia saudaranya dijual dengan harga yang begitu murah kepada seorang pedagang pada saat itu.
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Yusuf dijual, yaitu kepada orang Midian itu, lalu orang Midian itu membawanya ke Mesir dan menjualnya lagi kepada yang bernama Potifar. Potifar ini adalah seorang pegawai istana. Seorang pegawai istana raja. Raja di Mesir pada saat itu adalah Raja Firaun yang sangat kaya raya. Tetapi Yusuf selama berada di dalam di Mesir, di depan Potifar sebagai pegawai istana, dia bekerja tekun, dia bekerja dengan baik, dia sabar sebagai seorang budak, sampai dia apa yang dia kerjakan berhasil. Ternak lembu oleh majikannya Potifar dan Firaun itu menjadi banyak, ladang yang dikerjakannya semua berhasil. Dan sampai pada satu saat ada sesuatu kejadian bagi Raja Firaun, raja yang cukup besar kaya raya pada saat itu. Dia memiliki mimpi yang tidak bisa dia artikan tentang mimpi itu. Lalu Firaun menyuruh para bala tentaranya untuk memanggil Yusuf yang telah didengar bisa menafsirkan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil oleh Firaun dan Yusuf menerangkan arti daripada mimpi Raja Firaun itu, yaitu ada 7 ekor lembu yang kurus, ada 7 ekor lembu yang gemuk memakan yang kurus. Lalu Yusuf menerangkan itu kepada Raja Firaun. Itu melambangkan bahwa 7 tahun akan terjadi kelaparan. Dan 7 tahun kemudian akan terjadi untuk masa-masa yang bisa menikmati, yaitu masa panen. Oleh karena kelebihan daripada Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun, sehingga dia diangkat menjadi penguasa di istana dan penguasa di Mesir. Bahkan sampai Yusuf menjadi yang sangat kaya raya yang dihormati di tanah Mesir itu. Nah, satu ketika terjadilah musim kelaparan di tanah Kanaan. Tempat tinggal saudara-saudaranya, Ruben, Simon, Levi, Yuda, dan semua saudara-saudaranya, ayahnya yang masih tinggal di tanah Kanaan. Terjadi kelaparan. Lalu Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk meminta dan membeli makanan. Nah, dan satu waktu lagi mereka terpaksa harus pergi secara bersama-sama, Yakub dengan anak-anaknya ke tanah Mesir. Nah, ternyata di tanah Mesir itu yang menjadi penguasa dan yang memberikan semua nafkah kehidupan terhadap masyarakat adalah Yusuf. Nah, mereka mungkin dalam hati telah berpikir bahwa Yusuf pasti dendam. Ternyata tidak. Tapi bisa saja karena ayahnya masih hidup. Yusuf menghormati ayahnya sehingga saudara-saudaranya merasa nyaman pada saat itu. Nah, ketika Yakub mati di tanah Mesir, hati mereka semakin gelisah dan takut. Wah, ayah kita telah mati. Jangan-jangan dia akan membalaskan dendamnya kepada kita. Lalu mereka bermufakat, katakanlah seperti ini kepada Yusuf. Nah, itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Mereka bermufakat mengatakan dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Yusuf begini, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan
beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ini benar atau tidak dikatakan Yakub? Kita tidak tahu. Tapi inilah perbuatan mereka, saking takutnya mereka terhadap Yusuf. Jangan-jangan Yusuf itu dendam dan membuat mereka akan mati dalam kelaparan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan dan diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya itu? Justru setelah saudara-saudaranya menyampaikan seperti itu, Yusuf menangis. Saya bukan Allah yang memberikan pengampunan. Saya bukan Tuhan yang menyediakan segala-galanya untuk saudara. Tapi ingatlah, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Ini adalah salah satu sikap yang sangat luar biasa anak-anak Tuhan. Walaupun Yusuf yang telah diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, merasa sangat disakiti, dijual, ya, diusir dari depan ayahnya dan ibunya, walau tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tapi Yusuf itu sangat luar biasa, yaitu mengampuni kesalahan saudara-saudaranya yang berbuat jahat dengan dirinya. Ada beberapa yang sangat menarik dalam firman Tuhan ini, anak-anak. Pertama, orang yang sabar itu pasti menerima berkat yang banyak. Pasti menerima berkat yang banyak. Yusuf itu sabar di depan ayahnya, saudara-saudaranya. Dia sabar menjadi seorang penjaga ternak. Iya. Diperlakukan oleh abang-abangnya sampai seperti ini, dijual kepada orang lain. Dia sabar dan tabah menjalani hidupnya. Dan dia menjadi seorang penguasa di dalam suatu negara besar, di istana Firaun. Bahkan raja itu menghormati dia. Jadi yang pertama, anak-anak harus sabar dalam menghadapi segala penderitaan dan cobaan. Nah, sekarang kan lagi COVID ini, anak-anak. Belajar di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah. Ya, harus sabar. Itu juga ujian, cobaan dari Tuhan. Yusuf itu sabar, tabah, sehingga dia memperoleh berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Amin, anak-anak. Itu yang pertama yang harus diimani dari firman Tuhan kita, cerita Yusuf hari ini. Yang kedua yang paling besar adalah bagaimana memaafkan kesalahan orang lain. Nah, artinya tidak boleh menjadi orang pendendam. Orang pendendam ini membuat pikiran kita susah, membuat pikiran kita itu, mata kita itu tidak bisa tertidur, tidak bisa tenang. Tapi kalau kita langsung memaafkan orang lain, hati dan pikiran kita, jiwa kita itu tenang, tanpa beban. Dan orang yang mau memaafkan itu, berkat Tuhan saking melimpah. Kenapa? Karena dia mengimani seperti Yesus yang memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, segala pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus mengampuni, memaafkan
semua kesalahan kita. Nah, kita meniru itu. Yusuf yang belum lahir di zaman Yesus telah melakukannya. Apalagi kita yang telah lahir di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan saya, mengampuni kesalahan anak kami, mengampuni kesalahan semua orang. Tentu kita harus menjadi orang yang mau mengampuni kesalahan setiap orang. Nah, tentu kita semua pernah salah. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Nah, siapa sekarang yang pernah salah terhadap orang tuanya? Pasti semua. Minimal sekali-sekali berbohong kan? Nah, siapa yang pernah nakal kepada temannya? Tentu semua kita kan pernah salah. Nah, jadi harus mau saling mengampuni, saling memaafkan. Ketika kita mau saling memaafkan, ingat, Tuhan semakin memberikan berkat-Nya, memberikan jalan yang terbaik, memberikan segala yang terindah dalam kehidupan kita ini. Nah, ingat, jadilah menjadi anak-anak yang mau memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kekurangan orang lain. Menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa menjadi orang yang pendendam. Dendam itu hanya membuat kita sakit, tidak nyaman, tidak tentram. Tapi pemaaf itu tentu mendatangkan hati yang damai, wajah yang berseri, wajah yang memancarkan sinar kebaikan kepada orang lain. Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, jadilah menjadi anak-anak yang mau memaafkan kesalahan setiap orang, karena berkat Tuhan akan semakin banyak bagi setiap orang yang mau mengampuni dan menerima kelemahan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah menyapa kami pada minggu kami pada hari ini. Tuhan mengajar kami, mengajar anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan setiap orang yang berbuat kesalahan terhadap diri kami. Seperti Yusuf yang menderita dari saudara-saudaranya, bahkan dijual kepada orang-orang yang tak dikenal. Tapi ketika satu saat saudara-saudaranya harus datang kepadanya, harus meminta pertolongan kepadanya oleh karena sesuatu kekurangan dalam kehidupan, kelaparan pada saat itu, Yusuf bukan membalaskan ketidakbaikan itu, bukan balas dendam, tapi dia memaafkan dan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepada dirinya. Kami telah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti Kristus yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Demikian juga kami harus menjadi orang yang mengampuni segala kekurangan dan kesalahan setiap orang terhadap diri kami. Ajar Tuhan anak-anak kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau memaafkan segala kelemahan dan kekurangan orang lain,
dan semua berlomba-lomba untuk semakin berbuat dan bertindak dan berperilaku yang baik dalam hidup mereka masing-masing, agar anak-anak kami Tuhan semakin menerima berkat dan karunia yang melimpah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita aktivitas kelas. Khusus hari ini tanggal 15 Agustus 2021, aktivitas kelasnya itu hanya dibagi menjadi satu saja. Jadi adik-adik yang di rumah boleh mengerjakannya bersama-sama dengan mama, papa, kakak, adik, dan semuanya. Jadi satu per keluarga. Nah, aktivitasnya apa Kak Nova? Jadi, aktivitasnya itu adalah membuat kartu janji diri. Nah, jadi di kartu ini nanti adik-adik akan menggambarkan bentuk tangan dan juga bentuk hati. Kemudian boleh di-print, nanti akan dikirimkan di grup kelas ya. Atau boleh juga digambar. Nah, setelah digambar atau di-print, kemudian tempelkan kartu tersebut ke dalam karton yang berwarna putih. Atau boleh juga sih menggunakan karton yang tersedia di rumah. Jadi apa yang ada bisa digunakan. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan kalimat ini ya. Aku mau terus belajar memaafkan. Sekali lagi Kak Nova bacakan. Aku mau terus belajar memaafkan. Nah, boleh dilihat contohnya seperti pada layar berikut ini. Nah, gampang sekali kan adik-adik? Jangan lupa adik-adik untuk mengumpulkan kartu janji tersebut dengan cara foto kartunya dan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Karena aktivitas ini akan menjadi absensi adik-adik mengikuti ibadah minggu ini loh. Jadi jangan lupa ya. Demikianlah aktivitas kelas pada minggu hari ini. Sampai bertemu kembali di aktivitas minggu depan. Dah. Nah, adik-adik yang di rumah, tibalah kita saatnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman atau adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Nah, yang berulang tahun dalam minggu ini ada 5 orang. Kak Nova akan bacakan. Yang pertama, Andara Serena Artauli Sibarani. Yang kedua ada Selin Ajeng Manulang. Yang ketiga, Kevin Patar Cornelius Tobing. Yang keempat, Agatha Venisa Friska Haryanja. Dan yang terakhir, Timothy Baja Graciano Yogyakarta. Nah, jadi ada 5 orang yang berulang tahun dalam minggu ini. Kak Nova mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu dan juga seluruh kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan ulang tahun adik-adik yang berulang tahun minggu ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Andara, padamu Selin,
Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Simanjuntak. Kemudian kita juga sudah aktivitas kelas. Nah, sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita akan menyanyikan lagu penutup. Tapi adik-adik yang di rumah jangan lupa, kita juga akan sekalian mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik akan kumpulkan persembahannya ke dalam celengan masing-masing ya. Nah, untuk itu mari kita bernyanyi lagu penutup dengan judul Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, secara khusus bagi anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Kami telah melakukan dan menyelesaikan ibadah pujian kami kepada Tuhan pada minggu kami hari ini. Kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan semakin menguatkan bagi anak-anak kami, serta anak-anak kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu kami pada hari ini, kami juga mendoakan anak-anak kami yang sedang berulang tahun, bersyukur atas bertambahnya usia bagi anak-anak kami, yaitu Andara Serena Artauli Sibarani, Selin Ajeng Manulang, Agatha Fenisia Frisca Haryanja, Timothy Baja Graciano Yogyakarta, Kevin Patar Cornelius Tobing. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini, agar dengan bertambahnya umur yang diberikan Tuhan kepada mereka, mereka semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh anak-anak kami yang sampai pada saat ini masih beribadah di rumah, belajar di rumah, yang harus mengikuti segala pembelajaran Tuhan melalui daring. Bantu Tuhan anak-anak kami agar mereka tetap sehat, kuat,
dan mampu mengikuti pelajaran masing-masing di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan kami pada minggu ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Semoga adik-adik yang di rumah tetap sehat dan juga tetap semangat ya mengikuti ibadah. Terakhir, Kanova mewakili Amang Inang Pendeta, Amang dan Inang Pengurus, serta Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu tetap berpesan kepada adik-adik, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi Mama dan Papa, dan di rumah saja. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dah.